Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi hari ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun, MTH. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian as pembimbing Yohanes pasal 14 ayat 26. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hidup
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Walau
Saudara umat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru di pekan ini, di hari Pentakosta ini, Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Perintah hidup baru berbunyi demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan dibaca dan diberitakan. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami memohon hikmat Tuhan untuk membuat kami mengerti dan memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu dengan kuasa Roh Kudus pula kami dimampukan untuk mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang turut beribadah saat ini untuk boleh berada di dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri-sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kalau anak-anak sekolah minggu IMPA, Pelkat PA ditanya, apakah arti Pentakosta? Pasti mereka akan menyebut hari ketuangan Roh Kudus. Sebenarnya saudara, Pentakosta itu tidak ada hubungannya dengan ketuangan Roh Kudus. Kata Pentakosta itu dari kata Pentekoste yang berarti hari ke-50. Itu biasa merupakan hari merayakan panen bungaran dan panen gandum. Saudara bisa lihat Keluaran pasal 23. Ini juga biasa disebut dengan hari raya 7 minggu. 7 kali 7 49, mendekati 50. Dan hari sesudah hari raya 7 minggu itu mereka akan menyerahkan persembahan hasil panen. Makanya hari Pentakosta dalam agama Yahudi itu juga disebut dengan hari raya ucapan syukur hasil panen. Ketika bicara soal Pentakosta, itu identik dengan hari ke-50 setelah Paskah. Itu dihitung menjadi hari raya 7 minggu atau hari raya untuk menyerahkan hasil panen. Bahkan Pentakosta itu juga sering disebut dengan 50 hari sesudah Paskah. Itu terhitung dari hari raya memperingati diturunkannya hukum 10 hukum di Sinai. Itu juga dirayakan dalam bentuk yang sama. Jadi Pentakosta itu tidak identik dengan pencurahan Roh Kudus. Nanti kemudian masuk di teks kita pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, di Yerusalem tidak sepi. Di Yerusalem itu banyak orang, karena kebetulan itu adalah hari raya besar, hari raya syukur panen. Saya bilang tadi, hari raya Pentakosta, terkumpul banyak orang. Jadi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi, Yerusalem itu ramai dengan banyak orang. Lalu ada di satu rumah, di pintu yang terkunci itu, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi. Lihat ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan seterusnya. Dan akhirnya turunlah Roh Kudus. Di kemudian hari kita menyebut Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Baru sampai di situ. Padahal Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu bertepatan dengan hari raya Pentakosta Yahudi. Lalu kita kemudian menyebut Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Padahal pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan Pentakosta. Oke, mari kita masuk ke teks. Kita lihat beberapa hal penting dari peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Lihat ayat 2 dan 3. Paling tidak ada 3 hal penting digambarkan situ. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, lalu disebut seperti tiupan angin. Bunyi mungkin begitu, lalu ada tiupan angin. Ini menyebut tentang gerakan yang dinamis. Roh Kudus adalah roh yang dinamis, yang menggerakkan. Roh Kudus menggerakkan. Saya kira begitu penting. Betapa tidak statis tapi dinamis. Yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api. Simbol api itu sebenarnya simbol power atau kuasa. Dari sini kita menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa.
Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Yang menarik perhatian saya disebut hinggaplah pada mereka masing-masing. Jadi yang turun Bapak Ibu bukan lidah api raksasa memenuhi ruangan itu, tapi lidah api kecil-kecil di atas kepala mereka masing-masing. Seakan mau bilang begini, pencurahan Roh Kudus itu sangat personal. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus itu tidak kolektif. Yang besar utuh kau dapat. Enggak, ini sangat personal, sehingga karunia-Nya pun itu juga sangat personal. Ketika orang dicurahkan Roh Kudus itu sangat pribadi, satu-satu dapat, sangat personal. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menyangkut pribadi seseorang, bukan kelompok tertentu, gereja tertentu, persekutuan tertentu. Enggak, menyangkut pribadi tertentu. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, tolong lihat ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Saya bilang tadi, di situ banyak orang. Makanya kalau ada orang yang menyangkali dan bilang, Allah, itu cuma isapan jempolnya orang Kristen bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ayat 5 dan 6, silakan saudara lihat, itu objektif atau subjektif, itu ngarang-ngarang atau benar-benar. Karena yang menyaksikan itu bukan cuma para murid, tapi ayat 5 mengatakan pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, jadi bukan cuma rasul yang mendengar, orang-orang banyak juga yang mendengar. Jadi penting sekali memahami bahwa ini sangat subjektif sekali, objektif sekali, bukan subjektif, peristiwa Pentakosta ini. Terakhir, tolong lihat ayat 4, tolong lihat juga ayat 6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-11. Mari kita bahas dampak ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Bahasa sekarang ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara lihat ya, ayat 4, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Bapak Ibu tolong lihat, mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Bahasa apa itu? Firgia, Pamfilia, Mesir ayat 10, Libya, Kirene, Roma, Arab, Kreta, dan seterusnya. Apakah mereka berbicara dengan bahasa yang lain? Tunggu dulu, lihat ayat 11 bagian B, ayat 11 bagian B. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dua tafsirannya Bapak Ibu. Jadi ketika terkumpul begini, misalnya para presbiter yang bertugas ini terkumpul, mereka tercurah Roh Kudus, Opung Sinambela itu akan bicara dengan bahasa Batak, tapi saya dengar bahasa Bali. Itu tafsiran pertama. Saya mendengar bahasa Bali, tapi beliau ngomong bahasa Batak. Atau beliau asli orang Batak, tapi ngomong bahasa Bali dan saya paham. Oh ya, bahasa saya. Ada dua penafsiran. Apapun dari dua ini yang benar mana saya nggak tahu. Yang pasti bahasa yang lain dimaksud adalah bahasa yang sangat dimengerti. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus membuat apa yang diucapkan oleh orang-orang itu sangat dimengerti, bukan nggak dimengerti, bukan barapal-rapal apapun yang buat nggak dimengerti. Orang kepenuhan Roh Kudus bicaranya sangat dimengerti. Oke, ini dampak yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus membuat orang memahami firman itu. Makanya tidak heran nanti saudara baca, habis Petrus berkhotbah 3.000 orang. 3.000 orang itu langsung percaya. Saya membayangkan sebanyak itukah di kota Yerusalem? Jangan-jangan semua itu, kata istilah yang pakai pandemos. Pan itu semua, demos itu rakyat atau orang-orang, sehingga semua orang. Kalau kita lebih mengenal pandemi,
COVID-19. Dari kata pandemos, penyakit itu kena ke semua orang, makanya disebut pandemi, dari kata pandemos. Semua orang, 3.000 itu langsung percaya. Pencurahan Roh Kudus tidak membuat orang nggak paham firman, tapi langsung memahami firman. Catatan terakhir, apa reaksi? Apa reaksi dari peristiwa Pentakosta itu? Ayat 12 dan 13. Ada yang sense of wonder, ayat 12. Mereka tercengang-cengang, termangu-mangu. Wow. Tapi juga ada yang menolak dan menyindir. Masih pagi, sudah mabuk. Pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus bisa ada dua reaksi, menerima atau menolak. Biasa saja, nggak usah tersinggung, karena dari dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah, ada orang yang terima, juga ada orang yang tolak. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, saya mau meluruskan istilah berbahasa roh dengan berbahasa lain. Berbahasa lain yaitu tadi, pokoknya membuat orang paham. Saya ngomong bahasa Indonesia, barangkali orang Jerman bisa mengerti. Kok bisa dia si Nyoman itu berbicara dengan bahasa Jerman, padahal saya lagi ngomong Indonesia. Atau tiba-tiba saya langsung dapat talent untuk mampu berbahasa Jerman dan orang Jerman paham. Hanya dua kemungkinan pemahaman di hari raya Pentakosta itu. Intinya mampu mengerti. Tetapi kalau bahasa roh, saudara bisa rujuk 1 Korintus pasal 14. Di 1 Korintus pasal 14 saudara akan menemukan perbedaannya. Ini orang nggak akan mengerti, orang tidak akan mengerti. Mengapa? Sebab itu bukan bahasa yang membuat orang paham. 1 Korintus 14, saya tidak bermaksud mengkerdilkan karunia ini, bukan. Tapi Paulus bilang, barang siapa yang mau pakai karunia berbahasa roh, dia harus didampingi oleh karunia menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 27. Kalau enggak pakai itu, jangan coba-coba pakai halaba, enggak boleh. Kalau ada yang bisa tafsirkan, baru dirimu tampil. Makanya terjemahan yang tepat menurut saya bukan bahasa roh 1 Korintus 14 itu, glossolali, itu berarti bahasa lidah, merafal, pokoknya sesuatu yang tidak dipahami. Jadi beda yang diomongkan, yang barusan saya omong, yang bahasa yang nggak dipahami, dengan peristiwa Kisah Rasul. Beda Bapak Ibu. Di Kisah Rasul itu pencurahan Roh Kudus itu orang langsung paham. Kalau bahasa lidah 1 Korintus 14 yang orang sering bilang bahasa roh, bukan ya, itu bukan bahasa roh. Yang benar bahasa lidah, karena pakai glossolali, laleos. Glossol itu lidah, laleos itu berbicara. Itu lidah yang bermain sehingga merapal sesuatu dan orang tidak paham. Apakah itu dibuat-buat? Saya nggak berani bilang itu. Saya yakin Paulus tidak bohong, itu pemberian dari Allah. Tiba-tiba dia mampu berbicara dengan sesuatu yang tidak dimengerti. Tetapi harus ada yang punya kemampuan mengartikannya. Itu perbedaannya. Jadi hal yang pertama saya mau katakan, Roh Kudus memampukan saudara untuk pahami. Maka sangat penting siapapun saudara untuk memperoleh Roh Kudus, supaya apa yang engkau katakan dengan mudah dipahami oleh orang. Maaf saya bilang begitu, di kantor sebagai pimpinan engkau memberi komando apapun, engkau butuh Roh Kudus supaya orang tangkap dan pahami. Bawahan, engkau butuh Roh Kudus untuk bisa paham. Roh Kudus bukan cuma pakai di pelayanan gereja seperti ini. Dimanapun Roh Kudus mampu menolong saudara, memudahkan saudara untuk memahami dan menggerakkan saudara untuk bikin orang paham. Itu luar biasanya kuasa Roh Kudus. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun sampai sekarang akan ada yang menerima dan ada yang menolak. Roh Kudus sudah dicurahkan, akan ada yang menerima, ada yang menolak. Tanggung jawab saudara yang sudah mendapatkan Roh Kudus menceritakan kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Soal mereka mau terima atau tidak, itu bukan wilayah saudara, karena selalu akan ada dua reaksi, menerima atau menolak. Yang penting
saudara mengerjakan tanggung jawab sebagai orang percaya. Terakhir saya mau tutup. Petrus bersembunyi, Bapak Ibu. Rasul-rasul bersembunyi di ruangan, takut mereka. Tapi pas pencurahan Roh Kudus, itu Petrus maju di depan banyak orang, di depan mahkamah agama. Maaf saya menggunakan istilah ini, berkoar-koar tentang Yesus, sangat berapi-api dan tidak terlihat rasa takutnya. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini, kekuatan, power, kuasa yang dinamis menggerakkan, itu Roh Kudus. Roh Kudus mampu membuat orang mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus mengubah sesuatu yang tidak mungkin seperti Petrus menjadi sangat mungkin. Maka menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan kepada saudara, engkau membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Perlihatkanlah gerakan-gerakan dinamis saudara dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan tiap panggilan hidup Bapak Ibu, entah di gereja ini, di tengah keluarga, maupun di dalam pelayanan. Selamat Hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Karya Roh Kudus telah diberikan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati untuk naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami Khalik semesta, untuk perjalanan sepekan yang kami alami bersama Tuhan. Syukur untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, tapi juga syukur untuk ketabahan dan proses pemulihan di tengah kondisi sakit barangkali selama 1 pekan yang lalu. Syukur untuk anugerah yang Tuhan bawa di beberapa perjalanan yang tak mudah sepekan yang lalu, hingga kami boleh memasuki pekan yang baru di hari Minggu, hari Tuhan ini, hari Pentakosta, hari tiap umat Tuhan di semua gereja merayakan dan mengingat rayakan peristiwa 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Roh Kudus yang Tuhan janjikan digenapi
dan peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu itu tetap menjadi bagian hidup kami. Ketika gereja berdiri, banyak orang dengan berani memberitakan firman, bahkan dengan kuasa dan mujizat, semua karena karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Pada kesempatan ini, di syafaat ini kami terus menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Berkatilah ya Bapa, tuntunlah, mampukanlah dengan hikmat Tuhan pemerintah kami melaksanakan berbagai upaya pembangunan, menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa ini, teristimewa upaya menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai metode cara yang saat ini sedang diupayakan, termasuk Kota Palembang. Lindungilah kami, tolonglah kami, agar kami tetap berhikmat beraktivitas, mematuhi setiap standar kesehatan dengan protokol yang tepat, sehingga kami, terutama gereja Tuhan, menjadi teladan dan menjadi alat Tuhan dalam rangka upaya bersama pemerintah meminimalisir, memutuskan berbagai upaya rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Sepekan akan kami lewati dengan banyak hal, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, sekolah anak-anak, termasuk beberapa mereka yang saat ini barangkali sedang menyiapkan diri di ujian semester, beberapa hal yang saat ini sedang juga menyiapkan untuk tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pergaulan anak-anak kami, dan berbagai hal apapun yang saat ini masing-masing anak karunia kami sedang kerjakan dan lakukan. Kami berdoa dan memohon, berkatilah mereka, biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari sakit. Kami mohon, biarlah mereka boleh menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Usaha dan pekerjaan kami, bisnis dan berbagai hal yang kami buat, bukalah jalan ya Tuhan, tingkap berkat-Mu terbukalah untuk kami, agar apa yang kami kerjakan berhasil, kami boleh menikmati hasil kerja ini sebagai berkat yang Tuhan anugerahkan. Bapa, terima kasih, beberapa barangkali sedang bergumul dengan duka cita, beberapa yang sedang bergumul sakit, beberapa diantaranya sedang menghadapi persoalan-persoalan khusus. Untuk mereka di doa syafaat ini hamba berdoa, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkanlah, mereka yang sedang bergumul tentang suatu hal yang sangat pribadi barangkali, Tuhan tolonglah tambahkan mereka kekuatan dan pengharapan menanggung pergumulan ini, lalu kemudian Tuhan membuat pada bagian akhir indah pada waktunya. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus mereka yang bersuka cita di hari ini, entah ketambahan usia setahun ataupun sukacita karena sembuh dari sakit, promosi jabatan, atau ulang tahun perkawinan, bentuk sukacita apapun, kiranya sempurnalah sukacita itu. Lalu tiap-tiap kami tahu mengucap syukur bahwa sumber keberhasilan dan sukacita itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua presbiter yang bertugas hari ini, juga pemandu lagu, pemain musik, tim IT di belakang layar, dan beberapa pihak-pihak yang turut aktif mengambil bagian dalam pelayanan, vikaris, pengurus pelkat, komisi yang ada, termasuk beberapa proses dan upaya yang sedang dibuat dalam rangka menyiapkan program kerja anggaran 2021-2022 ini. Berkatilah gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
selamanya. Jemaat Tuhan, mari memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah Hari Minggu Pentakosta 23 Mei 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan beberapa rangkaian warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: yang pertama, pembukaan kelas katekisasi reguler. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Penel Palembang bahwa telah dibuka kelas katekisasi reguler bagi orang tua yang anak-anaknya ingin mengikuti kelas katekisasi reguler. Dipersilakan mengambil formulir di sekretariat pada jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 15 WIB, dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mohon melampirkan akte kelahiran anak
Yang kedua, pas foto ukuran 3 kali 4 cm sebanyak 3 lembar. 3, surat baptis anak yang bersangkutan. Keempat, surat CD nikah orang tua atau catatan sipil dan pemberkatan gereja. Batas penutupan sampai tanggal 30 Mei 2021 dan pertemuan dengan orang tua katekisasi dan peserta katekisasi pada tanggal 6 Juni 2021. Yang kedua, berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPIB Penil Palembang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga. Dengan hormat kami panggil namanya Bapak Johannes Hendrik Sita, almarhum adalah jemaat sektor 2 pada usia 76 tahun pada hari Selasa 11 Mei 2021 dan telah dimakamkan di TPU Talang Kerikil, Palembang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, persembahan. Bagi Bapak, Ibu atau simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang, dan ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Yang terakhir, keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di dalam gedung Gereja GPIB Penil Palembang. Seperti yang saudara lihat, kondisi ini sedang direnovasi. Nanti sebentar akan kami perlihatkan beberapa proses renovasi selang beberapa minggu hari ini, beberapa minggu yang lalu. Karena itu kami memohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk menopang kegiatan yang tidak mudah ini di kondisi pandemi, termasuk kebutuhan akan dana pula. Jadi dukungan doa sangat kami butuhkan. Lalu jika Bapak Ibu pun rindu berbagi berkat untuk semua proses yang kami butuhkan, termasuk beberapa kursi yang terkena rayap dan mimbar yang juga terkena rayap yang juga rencananya akan diganti, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang akan kami tampilkan, dan mohon memberi deskripsi renovasi supaya melalui kode ini kami tahu mengolah dengan tepat berkat Tuhan dengan peruntukan yang tepat. Terima kasih, dukungan doa Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar.
Saudara arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga Jemaat GPIB, Jemaat Peniel Palembang, terutama orang tua. Kita bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh, serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah, untuk menggapai masa depan bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terhitung tanggal 9 Mei 2021, GPIB Jemaat Peniel Palembang telah membuka pendaftaran peserta katekisasi reguler tahun program 2021-2022. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia untuk mengikuti katekisasi. Persyaratan lengkap silakan ada di Warta Jemaat untuk segera datang ke kantor gereja, mengambil formulir dan mendaftarkan anak-anak saudara. Mohon melengkapi beberapa berkas dokumen sebagai berikut: akte kelahiran, surat CD surat baptis jika sudah dibaptis, kemudian surat akte perkawinan, catatan sipil maupun gereja. Data-data ini kami butuhkan untuk mengecek identitas dan nama lengkap dan tanggal lahir supaya sesuai nanti ketika pelaksanaan CD dan dokumen kami akan keluarkan. Untuk saudara ketahui bahwa pelaksanaan katekisasi ini akan dilakukan secara daring, dan Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang telah menyiapkan seluruh perlengkapan selain akun Zoom yang mampu 100 peserta, juga beberapa alat multimedia telah kami siapkan untuk melaksanakan katekisasi dalam bentuk daring ini. Karena itu, mari antar putra-putri saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik, dan kami memprosesnya selama 1 tahun sehingga menjadi warga sidi dewasa iman. Khusus Bapak Ibu yang berdomisili di luar GPIB Peniel Palembang,
sekaligus menyampaikan hal yang sama kepada seluruh majelis jemaat GPIB dimanapun saudara berada, yang rasanya gereja saudara tidak dapat memfasilitasi proses katekisasi oleh karena kondisi pandemi seperti ini. Kami membuka diri untuk membantu gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan katekisasi secara daring untuk dapat mendaftarkan diri melalui rekomendasi gereja saudara ketika mengirimkan surat kepada jemaat kami. Kiranya melalui kerjasama seperti ini tidak ada halangan lagi bagi anak-anak kita untuk tidak dapat mengikuti katekisasi, dan kalau Tuhan izinkan tahun depan mereka menjadi warga sidi dewasa iman. Selamat mendaftarkan diri, selamat mengantar anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.